Assalamualaikum, halo, hai, welcome back with me Kartika Riani in my channel, yay. Jadi segmen ini namanya adalah Kakak Talk, Kartika Korean Talk. Jadi di segmen ini aku bakal bahas tentang Korean wave atau Hallyu. Jadi nggak terbatas soal musik aja, tapi juga mungkin ada film ataupun fashion. Nah, tapi di Kakak Talk episode pertama ini, aku nggak bakal bahas tentang girl band atau boy band, tapi aku mau bahas tentang film. Penasaran filmnya apa? Pasti kalian udah bisa baca sih sebenarnya di judulnya. Tapi langsung aja kita ke videonya. Oke, film pertama yang aku bahas di episode pertama Kakak Talk adalah The Box. Film The Box itu film apa sih? Jadi The Box ini adalah film Korea, temanya musik. Dibilang musical, aku tuh sebenarnya nggak tahu ya, maksudnya disebut musical tuh apakah mereka tektokan conversationnya tuh pakai lagu atau gimana. Cuman yes, di film ini banyak banget cover lagu-lagu yang lagu-lagu pop yang terkenal, dan kalian nggak perlu jadi fans K-pop pasti tahu lagu-lagunya karena emang dari musisi-musisi pop dunia gitu, kayak ada Billie Eilish, ada Coldplay. Kita bahas dulu tentang pemainnya dan kenapa aku ngangkat film The Box ini. So, kayak tadi aku bilang di awal, aku itu EXO-L atau fansnya EXO. Dan pemain dari film ini adalah Chanyeol EXO. Oke, film The Box ini yang main adalah Chanyeol EXO. Temanya musik itu Chanyeol banget. Sebenarnya highlight dari film itu tuh ada dua pemeran. Pertama itu Chanyeol, dia sebagai Jihoon, dan ada satu lagi Choi Dal-hwan gitu. Dan itu dia jadi Minsu. Si Minsu ini adalah produser lagu, produser musik gitu, yang menemukan Jihoon gitu. Menemukannya di mana? Di parkiran. Jadi Jihoon ini datang dari keluarga yang bisa dibilang kurang mampu. Cuman yang di highlight tuh bukan keadaan ekonominya, tapi keadaan dirinya dia. Jadi dia kerja sebagai tukang penjaga loket parkir. Kalau kalian ke mall-mall atau ke gedung-gedung itu kan, kalau mau keluar dari parkiran ada mas-mas atau mbak-mbak yang di loket gitu kan buat kita bayar. Nah, dia jadi penjaga itu. Dan Jihoon ini adalah produser musik yang sukses, tapi namanya juga kehidupan ya, kadang di atas kadang di bawah, yang lagi drop banget karena salah satu penyanyi yang dia produser itu keluar dari labelnya dia dan dia jadi bangkrut. Dia ketemu Chanyeol pas dia lagi mau pulang ke tempatnya dia kerja di salah satu bar gitu, dan Chanyeol yang jaga tiket loket parkir di sana. Dan Chanyeol lagi ngapain? Ya pastinya lagi nyanyi. Cuman emang nyanyi untuk dirinya sendiri. Jadi di loket itu dia sambil nyanyi gitu, kayak sambil nunggu orang udah malam kan gitu. Nah, dia sambil nyanyi itu dan didengarlah sama si Minsu ini. Nah, karena keadaan Minsu ini juga lagi drop banget, akhirnya Minsu dengar suara Chanyeol yang emang enak banget. Terus dia secara spontan, nggak pakai pikir panjang, dia langsung nyari Chanyeol dan langsung minta Chanyeol jadi artisnya dia. Cuman yang tadi aku bilang, Chanyeol ini ada satu trauma yang bikin dia minder. Inilah konfliknya tuh di dirinya Jihoon ini. Nah, kenapa judulnya The Box? Karena Minsu ini tuh sebenarnya berhasil ngegait si Jihoon untuk jadi artisnya dia. Cuman nggak bisa langsung didebutin sebagai penyanyi atau vokalis band. Karena tadi dia tuh punya trauma dan dia jadi reminder. Akhirnya si Minsu putar otak, gimana caranya gue bisa tetap dapat untung dan gait nih penyanyi, nih manusia berbakat musik ini untuk jadi artisnya gue. Akhirnya dia keliling, dia bikin tour ke beberapa cafe, ke beberapa bar, supaya bikin si Jihoon ini lebih nyaman dengan penonton. Jadi kayak diharapkan kalau dia makin banyak jam terbang, kayak manggung di kafe-kafe atau dia tuh basking gitu deh di tempat-tempat, di taman-taman gitu, dia ketemu banyak orang, dia lebih bisa mingle dan bisa mengurangi rasa mindernya. Tapi ternyata enggak, karena mindernya ini tuh bukan cuman perkara dia malu, tapi dia punya trauma tertentu. Nah, kenapa judulnya The Box? Dia benar-benar membuat satu box
supaya si Jihoon ini bisa nyanyi di depan umum. Jadi si Jihoon ini tuh nyanyi di dalam box. That's why judulnya The Box gitu loh. Yang aku suka dari film ini sebenarnya tuh bener-bener ya, film ini tuh konfliknya ringan banget, bukan yang mikir banget. Walaupun memang ini traumanya si Jihoon, tapi kayak kita tuh bisa belajar dari Jihoon gitu. Kayak setiap orang tuh pasti punya trauma gitu kan, dan setiap orang tuh pasti ada jalan keluar untuk menghadapi trauma tersebut. Si Jihoon pakai box ini gitu, dan ada beberapa ibaratnya tamparan-tamparan yang Jihoon dapatkan yang sampai akhirnya dia bisa deal with that trauma gitu, sampai akhirnya dia bisa berhadapan dengan penonton gitu, dan menunjukkan bakatnya yang super super duper amazing banget deh pokoknya. Karena dia ini tuh kayak film tapi kayak konser film gitu, karena dia nyanyi gitu sepanjang film. Dia pas tampil tuh nyanyinya bener-bener ditunjukin gitu loh. Jadi kita yang nonton juga, yang apalagi EXO-L ya, apalagi biasa Chanyeol tuh merasa terobati kangennya, kayak wow, gue bisa ngeliat Chanyeol nyanyi lagi nih, karena ya itu suaranya Chanyeol gitu loh. Itu suaranya Chanyeol dan kita melihat Chanyeol, walaupun ya dandanannya Jihoon banget sih gitu. Nah, aku nggak bisa cerita banyak soal si masalah tentang traumanya dan segala macam, karena itu aku takutnya jadi spoiler. Tapi intinya The Box ini adalah gimana caranya Jihoon untuk keluar dari boxnya, dan literally dia keluar dari boxnya alias traumanya, dan keluar dari box tempat dia nyanyi selama ini gitu. Endingnya gimana? Alhamdulillah happy ending, dia bisa keluar. Tapi gimana cara dia keluar dari boxnya itu dan bisa deal with his trauma, itu yang menurutku keren banget sih. Kayak kita bisa mengambil pelajaran dari caranya dia gitu. Dan yang aku suka lagi adalah, dan yang kerennya lagi adalah Chanyeol bisa dapat license dari setiap penyanyinya untuk nyanyiin lagu mereka live untuk film ini. Jadi kalau kalian tahu tentang hak cipta, karya-karya itu kan pasti punya hak cipta ya, apalagi ini lagu-lagu musisi-musisi ternama. Nah, si film ini tuh kayak minta izin dengan penyanyi aslinya untuk membawakan lagu-lagu mereka di film ini, dan dapet izin. Dan kayak ibaratnya di cover versinya Jihoon, versinya Chanyeol untuk film ini. Satu favorit scene aku adalah pas Chanyeol bawain Coldplay Sky Full of Stars. Itu bagus banget, sebagus itu bagus banget, parah. Kenapa? Pertama, Chanyeol itu fansnya Coldplay. Dia bener-bener nonton Coldplay di Korea kayak di tengah kesibukannya dia. Terus kedua, ini versi full band yang grand gitu, nggak cuman satu band yang cuman ada satu gitaris, satu vokalis, satu bassis, satu drummer, nggak cuman itu, tapi dia menggait beberapa drummer profesional di Korea untuk scene itu, dan dia mainin beberapa alat musik. Jadi berarti kayak di cut gitu. Jadi kalau di satu scene, di satu frame itu terlihatnya Chanyeol jadi drummer, jadi gitaris, jadi bassis, jadi penyanyi gitu. Cuman pasti kan pas syutingnya satu-satu, cuman dia mainin semua alat musik di satu band itu. Itu wah, keren banget sih, parah. Dari pengambilan gambar, suaranya, lagunya di aransemen ulangnya itu keren banget, dan itu bagus banget, dan itu emang kayak puncak emosi di film itu tuh ada di lagu itu. Dan itu dapet banget sih, kayak aku tepuk tangan untuk produser, sutradara, semuanya deh yang bekerja di balik sini. Itu tuh keren banget sumpah. Dan aku nontonnya tuh kebetulan di bioskop itu, jadi suaranya tuh bener-bener wow, itu tuh sebagus itu guys. Dan aku kayak jatuh cinta banget. Abis aku nonton film itu, pulangnya aku dengerin scene itu berkali-kali di YouTube, karena scene itu sebenarnya udah diupload juga di YouTube di channelnya film The Box ini. Cuman kayak nagih gitu loh. Dan itu kalian mesti banget nonton gitu. At least kalian nonton scene itu, karena itu bagus banget. Endingnya happy ending seperti tadi aku bilang, dan dia bisa mengatasi boxnya itu. Nah, cuman emang serunya tuh gimana proses dia break the box gitu loh. Gimana dia keluar dari box itu, menghancurkan box itu. Ibaratnya box itu tuh kayak limitnya dia yang membatasi dia selama ini, tapi kayak dia berhasil gitu. Dan emang dia berhasil nggak cuman karena diri dia sendiri, tapi bantuan orang-orang di sekitarnya yang positif, yang
yang mendukung dia gitu loh, dan itu yang bisa kita ambil dari film itu karena itu keren banget. Cuman aku nggak bisa cerita banyak, kalian nonton aja karena dia tuh dapat banyak pelajaran, nggak cuman dari orang-orang yang menurut kita paling dapat dari ini gitu, dari temennya atau keluarga gitu, tapi enggak, itu orang-orang tak terduga yang mungkin sebenarnya ada di hidup kalian tuh itu bisa bantu kalian gitu. Cuman yang aku rada-rada gimana gitu tuh sama hairstylenya Chanyeol sih di film ini. Jihoon tuh kayak anak-anak baik-baik kalem gitu kan, jadi kayak rambutnya tidak dianeh-anehin, yang lurus kayak gitu. Kalau menurutku dia makin mirip Roger Danuarta sih di sini. Cuman temanku nggak mau memiripkan Chanyeol dengan Roger Danuarta. Ya emang nggak mirip sih, cuman kayak vibe-nya tuh agak kayak Roger aja gitu. Okay, I think it's enough for today's video. Thank you for watching. Jangan lupa untuk like video ini dan share video ini ke teman-teman kalian yang penasaran dengan film The Box. Dan tungguin Kakak Talk episode kedua. Bye-bye, annyeong! Jangan pernah memaksakan diri untuk fangirling, karena fangirling itu bukan kebutuhan primer. Fangirling itu kebutuhan tersier alias kebutuhan terakhir, kebutuhan hiburan. Jadi kayak nggak perlu dipaksain. Kalian tetap menjadi fangirl tanpa perlu beli album atau datang ke konser kok, asal kalian dukung idol kalian secara positif. Oke.